masih bersama kami di Satu Indonesia, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Ya, setelah bergerak dari Bundaran HI, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK tak lama lagi akan tiba di Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala beserta rombongan akan disambut oleh Presiden dan Wapres periode sebelumnya SBY dan Budiono. Ya, penyambutan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 ini juga akan diikuti dengan upacara militer. Ya, tapi sebelumnya, Sakti ya, ini kan menjadi presiden itu berarti harus siap ke mana-mana diikuti oleh pengawal, ya nggak sih? Betul, harus siap. Betul, Jokowi sendiri dikawal oleh 25 personel Pas Pampres. Ya, dan ini para pemimpin negara lain juga harus hidup dengan protokoler keamanan yang ketat. Jokowi JK masing-masing akan dikawal oleh 37 personel Pas Pampres. 25 diantaranya akan mengawal Jokowi, sedangkan 12 personel untuk mengawal istri dan keluarga. Tak hanya di Jakarta, pengamanan rumah keluarga Jokowi di Solo, Jawa Tengah juga ditingkatkan. Rumah di Jalan Kutai Utara nomor 8 Banjarsari, Solo, kini dijaga ketat oleh aparat keamanan bersenjata lengkap. Tak hanya pengamanan personel, kamera pengintai atau CCTV juga dipasang di berbagai sudut rumah. Pasukan pengamanan kepala negara merupakan pertahanan terakhir bagi sang pemimpin. Pengawalan yang ketat sangat dibutuhkan seperti di beberapa negara berikut. Orang-orang yang berbadan tegap dan senantiasa mengawal Presiden Amerika Serikat adalah anggota United States Secret Service, USSS, yang bermarkas di Washington. Selain melindungi Presiden AS dan keluarganya, Secret Service yang didirikan pada 1865 memiliki misi melindungi Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya. Selain itu, Secret Service juga bertanggung jawab memerangi kejahatan keuangan. Para petugas keamanan berjas ini akan memastikan tempat atau jalan yang akan dilewati Presiden aman. Selama berpergian, Presiden dan keluarganya dikawal 20-30 kendaraan anti peluru. Di dalam mobil terdapat peralatan canggih untuk komunikasi, fitur kemudahan, serta lapisan besi khusus. Kendaraan terbaru yang digunakan adalah GMC Topkick, limusin Cadillac atau lebih dikenal Cadillac One. Berbeda dengan pasukan penjaga paus di Vatikan, mereka adalah Garda Swiss, bertanggung jawab terhadap keselamatan paus, keamanan Vatikan, dan jalur masuk ke Vatikan. Pasukan berseragam masa Renaissance ini terdiri dari pria Katolik, lajang, berumur 19 hingga 30 tahun yang telah menempuh pendidikan militer khusus. Setelah percobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II 13 Mei 1981, sistem keamanan tak hanya ditumpukan pada Garda Swiss. Mobil Paus atau Pop Mobile dibuat dengan keamanan ekstra, lengkap dengan kanopi dan kaca anti peluru. Mobil berwarna putih yang digunakan Paus Benediktus ke-16 ini berjenis Jeep Mercedes-Benz khusus. Namun penerusnya Franciscus tak ingin menggunakan mobil ini karena keinginannya untuk tetap dekat dengan umat. Presiden wanita pertama di Korea Selatan Park Geun-hye mendapatkan pengawalan ketat dari pasukan khusus kepresidenan. Pemimpin Korsel ini selalu menunjuk seorang penjaga wanita untuk mengawalnya. Setidaknya ada satu penjaga wanita yang menjaga presiden setiap harinya. Limusin sepanjang 6 meter dengan kaca anti peluru tebal 2 cm dirancang khusus. Tak hanya memiliki kemampuan bela diri, pengawal presiden juga dituntut memiliki kemampuan akrobatik dalam mengendarai mobil. Iya, tentunya kita masih akan membahas prosesi yang menyertai pelantikan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan untuk informasi terkini di Istana Merdeka, kami terhubung dengan Aris Sanjaya dan Masyita Baziat. Ya, selamat siang Aris dan Cita. Bagaimana persiapan di Istana Merdeka saat ini? Ya, terima kasih Sakti dan juga Rahma. Selamat siang bagi Anda. Ya. Kita sampai saat ini memang masih berada di Kompleks Istana Presiden, tepatnya berada di depan Istana Merdeka. Dan seperti yang Anda sudah bisa dengar sendiri, sudah ada marching band-nya langsung di depan pintu Istana Betul Merdeka. Sekali, ini untuk menyambut kedatangan mereka ya. Kalau tadi pertama sempat dilantungkan musik Selamat Datang Pahlawan Muda karya Ismail Marzuki. Dan juga nantinya akan dikumandangkan lagu Ku Yakin Sampai di Sana, itu adalah karya dari Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Seperti itu. Dan juga nanti ada paduan suara dari Gema SMA dan juga siswa-siswi musik Yogyakarta dan satuan musik Yanma Mabes Polri dan Ananda Eleonora vokalista Klenada Putri. Betul seperti sekali. Itu ya. Dan memang kalau kita lihat ini para pasukan atau jajar kehormatan sudah bergerak menuju posisi di mana mereka akan menerima Presiden Joko Widodo dari kirap budaya yang tadi naik kereta kuda ya. Betul. Seperti itu dari Bundaran HI. Katanya tadi semakin mendekat juga, makanya mereka juga sudah siap-siap ini di belakang kita.
Betul sekali, ini adalah upacara penyambutan kemiliteran Presiden Republik Indonesia dan juga pelepasan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dan seperti itu. Ini lagunya Maju Tak Gentar ya. Betul. Jadi sudah kedengaran juga gerak langkah gitu para satuan gabungan dari kepolisian, betul. juga ada angkatan udara dan angkatan laut juga ya, betul. Seperti itu, dan angkatan darat. Iya betul. Ya. Dan seperti memang tajuknya ini bahwa ada upacara militer nanti yang memang tidak terlalu lama, singkat saja, yaitu betul. Untuk menyambut presiden baru dan juga nanti akan ada pelepasan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Tadi sekali. Juga sudah sempat kita lihat di dalam Presiden RI ke-6 atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani ya? Yudhoyono sudah masuk ke ruangan kredensial dan juga akhirnya memasuki ruangan Raden Saleh. Betul, ya. Di dalam mereka menunggu Presiden Joko Widodo yang akan hadir sebentar lagi. Kita masih menunggu dan sekarang masyarakat baik di luar maupun di sini sudah sangat excited karena pengen tahu ini seperti apa nanti kedatangan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Dan pastinya juga di istana mereka ya, di dalam itu banyak sekali menteri-menteri yang sudah menunggu. Betul. Gitu ya, untuk kedatangan dari Joko Widodo, Presiden juga, Joko Widodo. Ini dia, dan memang kalau kita lihat tadi ada beberapa laporan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo sudah berada di Sarinah seperti itu. Sepertinya memang sudah akan semakin maju, sedang hening saat ini karena memang para jajar kehormatan sedang dalam posisi untuk menghormati atau menyambut kedatangan dari Jokowi ya. Betul seperti sekali. Itu. Dan pastinya nanti ada serangkaian acara yang akan dijalankan di sini selain juga seperti pelepasan. Betul. Oleh Jokowi terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga nantinya akan ada perkenalan dari Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Jokowi, yaitu di ruang resepsi nantinya perkenalan terhadap staf kenegaraan gitu ya. Rumah tangga ya. Betul, dan ini kita sudah melihat bahwa tadi seperti Aris katakan, dari kirap budaya ini ada 3 lapis ya Aris ya. Yaitu yang pertama adalah para pejalan kaki, kemudian iring-iringan dari Presiden Joko Widodo, dan katanya membawa 40 anggota gitu ya. Tapi kita masih belum tahu siapa mereka ya. Apakah anggota keluarga dan mereka atau ini, mungkin anggota dan mereka sudah kabinet? Sampai di sini nih, gitu ya. Wah, sekarang sepertinya kita lihat ini dia yang di depan itu mereka sedang foto-foto. Betul sekali. Ini sedang melakukan barisan. Memang walaupun di sini cuacanya panas gitu, tapi tidak kenal lelah, tidak kenal lekang gitu. Pokoknya mereka tetap semangat seperti itu untuk menyambut Presiden Jokowi. Iya, betul sekali. Di antara 40 anggota rombongan itu bisa dilihat di paling pojok sebelah kiri ya, kalau dari arah panggung itu atau dari arah anak tangga itu adalah Anies Baswedan yang merupakan salah satu kandidat Menteri Pendidikan. Tapi memang kita belum tahu karena tadi sempat pada saat Anies Baswedan datang, banyak wartawan kemudian yang menghampiri dan memberikan doorstop seperti itu. Iya. Berharap mendapatkan bocoran menteri-menteri siapa saja. Tapi Pak Anies Baswedan masih sampai sekarang tidak memberikan bocoran siapa menteri akan datang. Apakah Pak Anies juga menjadi menteri atau tidak ada bocoran kita sama belum sekali. Tahu seperti itu ya. Dan nantinya barisan ini akan diperiksa juga gitu ya oleh Jokowi, karena mereka juga akan menyambut Jokowi. Betul. Dan nanti akan ada upacara militer seperti itu. Yang membedakan adalah tidak adanya pengibaran bendera. Betul, hanya ini seperti penerimaan khusus seperti itu ya. Terutama pada hari ini memang khusus. Gitu. Iya, betul sekali. Dan ini kita lihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sudah menuju ke area bersiap-siap ini, menuju ke area yang memang akan di luar dari pintu gerbang Istana Merdeka. Nanti di depan pintu gerbang itu akan menyambut Presiden Joko Widodo, dan nantinya mereka akan maju sampai ke podium merah yang ada di tengah lapangan Istana Merdeka. Kalau kita lihat Aris, ini kan ada Istana Negara ini kan ada, Istana Merdeka ini ada anak tangganya itu. Kalau kamu ingat, anak tangga itu pasti mengingatkan kita dengan foto kabinet Indonesia bersatu jilid 1 jilid 2 atau foto kabinet apapun juga. Gitu ya. Ya, tapi yang saya paling ingat adalah tinggi dari tiang bendera itu sendiri. Tingginya adalah 17 meter, Cita. Wah, saya juga tidak mau kalah. Anak tangga itu ada 16 anak tangga. Ada, kita sama-sama nih ya, seri-seri. Seri. Itu dia. Ini masih mengatur posisi dari 40 anggota yang dibawa oleh menjadi iring-iringan dari Presiden Joko Widodo. Betul. Ya, SBY sendiri ya, masih berada di ruang depan Jepara. Ini adalah
ruang Raden Saleh itu ya. Baik. Masih menunggu di situ kedatangan dari Presiden Joko Widodo ya. Ya, ini sudah terlihat di depan tiang atau pilar-pilar. Ada Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa sedang terlihat mengatur dan melakukan pengecekan begitu. Apakah ini sudah sesuai dengan order atau belum? Terlihat seperti itu tadi. Betul. Dan saya juga sebenarnya mempertanyakan apa yang dirasakan sebenarnya oleh Susilo Bambang Yudhoyono ya. Betul. Selama ini ia memimpin Indonesia 2 periode yaitu 10 tahun dan memang banyak sekali hal-hal positif dan juga prestasi yang dia raih seperti itu dan pada hari ini harus melepaskan ke seseorang yang baru untuk memimpin negara Indonesia pasti sukacita. Betul gitu ya. sekali, dan walaupun memang ada haru yang terasa apalagi pada saat tadi pagi jam 8.30 kita melihat para staf kemudian juga Pas Pampres melepas keberangkatan dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menuju DPR. Itu kan dada-dada melangkah keluar dan seperti ada haru di situ bahwa selama 10 tahun akhirnya harus berpisah dan pastinya Cita. Tapi 10 tahun. Sukacita juga karena akhirnya ada pemimpin baru yang bawa penyegaran juga dan kita mempunyai harapan baru bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang baik-baik pastinya pengennya semakin lebih baik lagi. Betul. Dan juga ada terobosan-terobosan baru yang akhirnya bisa mengangkat Indonesia ke level yang lebih baik dibanding negara-negara yang lainnya. Nah, kali ini kalau kita melihat sedikit ke area Istana Merdeka, tepatnya di depan Istana Merdeka ini kan ada lapangan luas yang biasanya kita pakai atau kita gunakan, kita lihat di TV untuk upacara 17 Agustusan. Ya, ini dia kita sudah melihat Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dan juga SBY dan berfoto juga bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ditemani oleh Ibu Ani Yudhoyono di sana dan sepertinya mereka bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Joko Widodo karena memang harus keluar dari gerbang dan harus stay di depan gerbang karena ini penyambutannya ada sedikit ada prosesi militer juga seperti itu, Aris. Betul sekali dan ini terlihat cantik ya Ibu Ani mengenakan kebaya dan juga berselempang seperti itu dan kalau misalnya kita bicara soal Jokowi memang ya saat ini ada Menteri Agama Lukman Saifuddin ya. Betul. Juga mungkin sedang bersiap-siap, sudah terlihat. Dan kalau kita bicara soal kostum ini daripada Jokowi sendiri ya Cita, memang tidak ada persiapan khusus katanya. Ia mengenakan jas yang dibuat oleh penjahitnya yang selama 2 tahun ia kenakan. Ya, ini sebenarnya adalah sebelum para kirap budaya atau Presiden Joko Widodo datang. Betul. Memang kan harus bersiap-siap disambut oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bambang Yudhoyono. Nah, sambil menunggu, kesempatan ini digunakan untuk foto-foto dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia juga. Bersatu Jilid kedua. Ini foto perpisahan. Foto terakhir ini kalau kita lihat langsung ada Keuangan Hati Basri di sana yang sedang berfoto bersama dengannya. Betul sekali dan kalau di luar sendiri ya Cita ini sudah mulai sepertinya upacaranya. Ya, beberapa memang sudah menuju ke posisi masing-masing. Dan di lapangan mereka sudah terlihat bahwa ada gabungan personel dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ada Pas Pampres juga dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk bersama-sama melakukan yang namanya upacara penyambutan kemiliteran Presiden Republik Indonesia. Betul sekali. Dan juga pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan ini juga mereka sedang berada di serambi depan. Betul. Dan biasanya nih serambi depan ini untuk digunakan sebagai panggung kehormatan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus. Betul dan ini juga sekali. tempat untuk menyambut tamu negara dengan upacara militer di mana memang hari ini mereka akan menyambut Presiden Jokowi. Gitu Betul ya. sekali. Dan ini memang tadi kita lihat juga sempat ada Menteri Pertahanan kita yang baru menuruni tangga dan semua menteri baik dari jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dan juga 40 iring-iringan atau anggota yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo. Ini sebelah-sebelahan kita lihat. Yang di sebelah sana pakai pakaian rapi, dasi dan juga hitam putih. Jadi di kontras nih Cita ya. Ada yang rapi, ada yang casual. Betul.
Betul, ini casual rapi juga karena ini mencerminkan gaya sehari-harinya Presiden Joko Widodo ya, dengan kemeja putih dan juga celana bahan hitam dan dengan sepatu pantofel. Kotak kemeja seperti itu biasanya. Betul, ini dia. Dan memang sepertinya acara akan segera dimulai karena jajaran kehormatan ya namanya dari Pas Pampres ini sudah mulai masuk dari arah sebelah sudah kanan. Melakukan barisan dan juga istana. siap-siap memasuki depan Serambi ini. Betul, namanya, ya. betul. Dan yang kita ketahui juga ini ada undangan sekitar kurang lebih 1.500 orang. Dan di sini juga ada perwira upacara, ada komandan upacara, ada MC upacara juga tadi yang kita dengar suaranya ya. Dan pastinya di sini ada teman-teman media yang lumayan banyak sekali. Luar biasa. Di sebelah kita ini adalah pool media untuk fotografi ya, juru foto. Ini memang ada sekitar terbagi di 3 bagian besar. Ini ada yang di depan sebelah kanan panggung, kemudian juga ada yang di mana ya, di depan sana itu kalau kita bisa dilihat, jadi ini persis menghadap gerbang Istana Merdeka, di mana ini adalah tempat yang cukup strategis untuk mengambil foto pada saat nanti Presiden Joko Widodo memasuki gerbang Istana Merdeka, begitu Aris? Betul, ini juga jajaran dari polisi, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, wanita terutama ya di depan ini adalah terlihat semangatnya. Gitu, Cita ya, kita jangan mau kalah nih yang muda-muda, melihat mereka sepertinya menambahkan semangat seperti Indonesia mendapatkan semangat baru, yaitu Presiden baru Joko Widodo, dan membawa harapan baru pastinya selama 5 tahun ke depan. Dan Aris, ini memang apa ya namanya ya Aris, sangat menjadi satu hal yang positif sekali. Pastinya. Karena kalau kita lihat 2 minggu berturut-turut Indonesia itu sedang diguncang dengan isu-isu politik yang kok sepertinya ada jegal-menjegal, kemudian juga ada isu-isu yang tidak sedap sempat membuat juga status ekonomi atau rupiah dan IHSG sempat naik turun. Tapi dengan adanya pesta rakyat seperti ini, kemudian juga upacara penyambutan dan juga pelepasan seperti ini, membuat kita merasa merasa senang dan merasa nyaman, Aris, bahwa Indonesia itu ujung-ujungnya adalah satu. Kita bersatu untuk mendapatkan satu negara yang baik dan juga Indonesia yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera. Maksudnya Cita, apapun koalisinya gitu ya, apapun partainya, pada akhirnya adalah kita ini untuk rakyat, yaitu rakyat Indonesia ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat. Jadi kalau bisa juga presidennya dan beserta jajarannya itu tidak memikirkan golongan, tapi memikirkan kami rakyat Indonesia. Seperti itu. Nanti ini acara juga akan dimulai dengan salam kebangsaan, Cita. Ini akan diiringi dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali. Betul. Dan ini memang ini dia yang kami akan yang saksikan saat ini adalah pemandangan Istana Kepresidenan dan juga Istana Merdeka dari depan, udara. Ya? Betul, ini di depan. Ya, ini kalau bisa kita lihat bahwa masyarakat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di dalam Istana Merdeka saja ini yang ramai, tetapi juga di luar sangat terjadi. Di luar gerbang itu pastinya ada ya. Ada antusiasme seperti itu yang kita lihat. Betul sekali, dan juga nanti ini tampil di layar kaca Anda adalah Istana Merdeka tampak dari atas. Ini adalah heli kamera kita dari atas tepat. Betul di atas sekali. Kita pengen lihat di mana sih heli kamera. Oh, itu dia. Oh, itu dia. Betul, ini pemandangan yang sebenarnya jarang-jarang kita lihat ya. Jarang sekali, dan ini bagus sekali ya gitu. Kalau misalnya kita lihat barisan dari para gabungan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga kepolisian, ini terlihat jadi sangat cantik kalau bisa bilang gitu ya. Rapi sekali, sampai dengan yang di bagian belakang itu adalah Pas Pampres ya. Mereka itu juga siap-siap untuk mengiringi dan sangat rapi, ini luar biasa. Betul sekali. Untuk sementara kita kembalikan dulu. Balik ke studio dengan Rahma dan juga Sakti. Baik, Cita dan Aris. Wow, ini kita semua tahu siang hari ini begitu panas ya, Sakti ya. Tapi kalau kita melihat prosesi penyambutan tadi upacara penghormatan militer kepada Presiden RI baru kita Joko Widodo, ini berlangsung begitu meriah. Kita melihat barisan para tentara luar biasa mengagumkan begitu ya. Mengagumkan dan jadi kayak sepertinya sejuk sekali di luar sana ya. Kelihatannya sejuk ya. Tapi memang Presiden Joko Widodo ini memang akan menerima penghormatan secara militer untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi Presiden RI. Nah, upacara penghormatan ini nanti akan ditandai dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali itu tadi ya, Sakti, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Cita dan Aris. Nah, ini sepertinya proses upacara penghormatan secara militer sudah akan dimulai kembali. Kita akan bergabung kembali dengan Cita dan Aris di sana.
Cita, Aris, silahkan. Wow. Mungkin Cita dan Aris belum mendengar suara kita, tapi yang pasti ini Presiden RI ke-6 bersama Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Negara kita yang ke-6. Sudah bersiap-siap untuk menyambut Presiden RI ke-7. Beb Sakti. Nanti di sepanjang upacara ini juga kita punya profil seputar komandan Ukraina nih Sakti ya. Ada Kolonel Indri Teguh Jorumekso. Betul, kemudian ada juga Kolonel Arifaini Nurdwianto. Ini adalah acara yang bisa dibilang cukup mengharukan ya Sakti ya? Cukup mengharukan, sangat mengharukan bahkan ya. Apalagi Presiden ke-6 kita, Bapak SBY ini sengaja menyiapkan 21 dentuman meriam itu karena biasanya 21 dentuman meriam itu hanya diadakan di upacara bendera 17 Agustus. Begitu Sakti, itu adalah salah satu cara penghormatan militer kepada tamu penting. Begitu. Ya, kita akan kembali bergabung dengan Mas Syita Baziat dan Aris Sanjaya. Kita Aris mendengar suami. Ya, ini dia atas, tampak dari atasnya. Betul dari sekali. helicam kita. Ini di daerah Monas. Nih, udah mau tinggal belok ke Cita, ini dekat masuk istana negara nih pastinya. Betul. Dan ini arak-arakan bendera ya, termasuk adalah kirap ya. Betul, kirap budaya. Ini salah satu merupakan rangkaian dari acara pelantikan Presiden juga. Di mana saat ini tadi kita lihat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ani Yudhoyono siap-siap menyambut datangan dari Presiden Joko Widodo. Betul, ini bisa dilihat dari atas bahwa sebenarnya Istana Merdeka itu hanya seberang-seberangan saja, bisa langsung terlihat sudah dekat. Presiden Joko Widodo. Nah, ini kita sudah mendengar sorak-sorai. Betul. Warga. Luar biasa terdengar sampai sini Aris. Semakin dekat Presiden Joko Widodo akan masuk ke ibaratnya rumahnya untuk 5 tahun ke depan ini. Betul sekali, dan kalau misalnya bicara sejarah dari Istana Merdeka ini, Bapak Presiden yang sempat tinggal di sini. Betul. Itu ada salah satunya Presiden pertama Soekarno dan juga ada Gus Dur. Dan yang terakhir adalah Susilo Bambang Yudhoyono sempat tinggal selama 1,5 tahun gitu ya. Di Istana Merdeka dan akhirnya pindah ke Istana Negara. Tepatnya itu ada di belakang Istana Merdeka. Betul sekali, dan memang sampai dengan sekarang belum ada konfirmasi Presiden Joko Widodo apakah nantinya akan tinggal di Istana Merdeka atau Istana Negara atau mungkin di Wisma. Tapi ada kabar malam ini katanya betul, mau tinggal di Wisma Negara ya? Betul sekali, Wisma Negara itu terletak tepat di tengah, di sebelah kiri antara Wisma Istana Merdeka dan juga Istana Negara gitu antara tadinya. Taman pastinya. Betul, ada taman. Di tamannya sendiri juga itu ada gazebo di belakang, ada pohon yang besar juga gitu. Nah sekarang ini kita lihat bendera ini semakin mendekati istana ini. Iya, dan ini yang menarik adalah Arix bahwa selama sejarah Indonesia ya, ini sejarah transisi pemerintahan, ada prosesi serah terima jabatan presiden seperti ini tanggal 20 Oktober 2014 baru pertama kali terjadi hari ini. Betul sekali. Itu dia, kita bisa melihat Presiden Joko Widodo 2014-2019 ini pakai topi, naik di atas kereta kuda. Pakai mengenakan kemeja putih dan dasi merah, itu juga digulung ya, seperti mungkin karena panas juga. Itu juga tapi akhirnya terkesan menyeka keringat. Tapi akhirnya terkesan seperti casual sekali ya. Betul. Bisa dibilang ini merakyat. Kembali mengenakan jasnya karena sudah dekat. Sudah dekat. Pak JK aja sendiri juga sedang kepanasan nih, mengusap-usap mukanya gitu ya dengan tisu. Betul. Dan kita juga di sini sudah tidak sabar lagi untuk menantikan masuknya Presiden Joko ke wilayah kompleks Istana Negara. Betul sekali. Jadi memang walaupun di kereta ini kirap budayanya bersama dengan Presiden 2014-2019 Yusuf Kala, namun nanti di prosesi acara serah terima jabatan ini atau yang namanya upacara penyambutan kemiliran yang ditemani Yusuf Kala Budiono. Iya, jadi Haja Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Jokowi, dan nantinya mereka ini akan dia memeriksa. melambai-lambai, sorak-sorai sudah terdengar sampai di sini. Betul, dengan kereta kudanya siap memasuki. Luar biasa sambutan dari rakyat. Betul akan sekali. Presiden Republik Indonesia 2014-2019 ini. Ya. Anda bisa lihat di samping-samping sudah mulai berlari. Betul. Dan juga tentunya pengamanan juga ada kepolisian dan juga ada paspres gitu ya. Luar biasa karena bukan hanya masyarakat saja yang pengen lihat, tapi kalau dilihat awak media yang memegang kamera video itu juga banyak sekali di dalam Istana Negara dan juga di luar itu. Iya, ini ada kuda si cantik, 2 kuda itu yaitu si Agustin dan juga Sri Kandi. Ini yang didatangkan langsung dari Solo dan juga pemiliknya itu yang mengendarai pemiliknya. Inilah dia Presiden Republik Indonesia
2014-2019 Joko Widodo beserta Wakil Presiden periode 2014-2019 masuk gerbang Istana Merdeka. Saat ini masyarakat sudah tumpah ruah di depan pintu barat Istana Merdeka. Bahkan di dalam kompleks sendiri ini sudah ramai. Sudah ramai sekali. Bersorak-sorai dan juga sudah terdengar iringan marching band pastinya. Betul. Iringan marching band ini juga nanti akan dilanjutkan dengan iring-iringan paduan suara dan juga lagu untuk menyambut Presiden baru, Presiden periode 2014-2019. Kita lihat Joko Widodo, Presiden kita, turun dari kereta kuda. Iya, dan ini akan berjalan kaki menuju. Didampingi oleh ajudan dan akan berjalan kaki menuju Istana Merdeka, di mana akan disambut oleh Komandan Kompleks Istana Merdeka. Dan juga nanti langsung ke Istana Merdeka yang Susilo Bambang Yudhoyono sendiri dan beserta istri sudah siap-siap juga untuk menyambut Jokowi ini. Ini sangat dekat, itu dia bisa langsung kita lihat bagaimana ini dia Widodo Presiden terpilih. Memasuki Istana, Kompleks Istana Merdeka. Ya, dan ini juga merupakan pertama kalinya Presiden Joko Widodo menerima penghormatan secara militer. Dan penghormatan akan juga ditandai dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali nantinya ya. Dan sudah ada 120 personel nih untuk prosesi ini gitu ya. Ini live. Ya, ini dia Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri menyambut langsung kehadiran Jokowi dan juga Yusuf Kala. Baik, dan ternyata Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden Indonesia juga ternyata ikut turut mendampingi Presiden Joko Widodo untuk dalam acara namanya penyambutan kemiliteran ini ya. Presiden Republik Indonesia. Sejarah dalam Indonesia pertama kali di Istana Merdeka terjadi serah terima jabatan seperti ini, Aris. Betul sekali, dan ini juga nanti mereka akan memasuki langsung ke Istana Merdeka. Ini masih penyambutan yang pastinya. Betul, upacara penyambutan, bukan serah terima jabatan ternyata upacara penyambutan kemiliteran. Dan ya. juga pelepasan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi ini kalau kita bisa lihat gitu ya, sepertinya nostalgia nih antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala, memang di mana pada tahun 2004-2009 mereka bersatu ya, dan juga wakil presidennya. Iya. Kita juga lihat ada Ibu Iriana yang hari ini sempat mencuri perhatian dia dengan tik yang dikenakan yang dikenal berwarna orange, terang, dan menurut katanya yang penting ketok. Yang penting kelihatan. Seperti itu, tidak ada persiapan khusus. Ini kebaya yang sudah dimilikinya sejak lama dan memang digunakan untuk acara-acara resmi. Yes. Dan pada hari ini ia kenakan karena memang ini spesial dan khusus sekali untuknya pastinya ya. Sepertinya sekarang memang sedang ada foto op ini atau foto opportunity atau biasanya kita sebut dengan sesi foto antara Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono dan juga Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Nanti setelah ini akan ada upacara penyambutan kemiliteran Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan saat ini juga. Iya. Itu dia. Bisa dilihat ada foto op. Ada foto sesi. Ini biasanya menjadi momen penting bagi wartawan juga pastinya untuk mengabadikan mereka, karena mungkin kesempatan ini bisa dibilang jadi jarang ya. Karena nanti Susilo Bambang Yudhoyono sendiri akan meninggalkan Istana Merdeka. Seperti itu. Dan kalau mungkin Anda di rumah sempat untuk membuka presiden.go.ri gitu ya. Itu ada di situ ada yang namanya presentasi yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Apa saja?
bangsa dari generasi yang berbeda, mereka menyerahkan tongkat estafet seperti itu sama-sama untuk membangun bangsa. Ya. Itulah 21 dentuman yang baru 3 kali, ini dentuman yang keempat untuk memulai acaranya, upacara pada hari ini. Betul, dan juga diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Ya. Suasana di sini sangat haru, kita merinding sekali karena melihat ada 2 di sana pemimpin negara yang saat ini berdiri dan memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, Aris. Betul, kita melihatnya juga senang ya, Cita. Itu dia, 21 dentuman. Ini benar-benar pesta rakyat namanya ya. Ini memang dibilang salam kebangsaan seperti itu. Laporan Komandan Upacara kepada Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Iya, dan akhirnya Ya, ini dia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Jokowi ya akan memasuki ruangan kredensial, di mana memang ruangan ini dipakai untuk penerimaan surat-surat atau misalnya pejabat bahkan, juga dari luar negeri, negara-negara tetangga, dan ini didampingi dari masing-masing ibu negara. Ya, dan ini juga ditemani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang mengabadikan foto seperti itu ya. Sekarang ini terlihat melambaikan tangan. Dan upacaranya sendiri tadi sudah selesai. Sudah selesai. Dan ini dikomandani oleh Kolonel Infanteri Teguh Pujo Remekso. Betul sekali, dan kalau dilihat ini ruang kredensial adalah ruangan yang juga digunakan untuk menerima pejabat-pejabat negara lain. Betul sekali. Yang mungkin bisa kita ingat awal tahun ini ya, kalau tidak salah ada Presiden Cina Xi Jinping waktu itu sempat press conference, join press conference di ruangan itu, dan sekarang mereka sudah masuk. Mereka memasuki ruang, ini adalah ruang Jepara. Ini dia ruang Jepara. Tadi kita lihat juga di sana sudah ada kurang lebih 9 kursi sebelah kanan, 9 kursi sebelah kiri, dan juga ada 2 kursi di tengah. Betul. Dan di sini memang mereka dijadwalkan untuk melakukan pertemuan sedikit, beristirahat, mungkin ngobrol-ngobrol sedikit, silaturahmi sedikit. Tapi kita lihat juga Pak JK sebagai Wakil Presiden 2014-2019 juga ikut di dalam ruangan untuk ikut dalam pertemuan. Dan memang rencananya nanti dari ruang Jepara ini agendanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono akan memperkenalkan kepada staf Istana Negara ini gitu, Istana Merdeka maksud saya. Dan yang biasa disebut dengan Karungga ya, kepala rumah tangga. Karungga, kepala rumah tangga, betul sekali. Dan kalau misalnya kompleks ini pun disebut sebagai Istur. Apa itu? Istana untuk Rakyat. Oke, sesuai dengan ini ya nama tweetnya, Istana untuk Rakyat. Untuk rakyat gitu. Ya, dan saat ini memang Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden periode 2014-2019 sudah meninggalkan ruang Jepara. Dan hanya terlihat ini Presiden Joko Widodo dan juga Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi kedua masing-masing istri. Ini sedang berbincang-bincang seperti dan juga, itu. Ada pengabadian foto juga di sana begitu. Betul, dan sedangkan di luar sendiri ini masyarakat sudah mulai maju ya, sudah mulai melihat lebih dekat lagi untuk berfoto-foto, dan juga di luar sudah mulai beresi. Betul. Itu. Dan Aris, kalau kita tahu ini ruang Jepara, tadi kita juga pagi-pagi sempat lihat-lihat ya begitu. Betul. Bahwa suasananya masuk di ruang Jepara ini sangat penuh
penuh dengan sebenarnya furniture khas Jepara. Nah, kalau misalnya melihat furniture khas Jepara itu memang adalah ukirannya. Biasanya ukirannya itu sangat bagus sekali dan biasanya mediasinya adalah jati, Cita. Dan tadi kita lihat memang ada pilar juga yang betul, ada dua pilar yang besar sekali dengan ukiran jati dari Jepara itu sendiri, dan kursinya yang mereka duduki itu juga terlihat frame-nya atau rangkanya adalah dari kayu jati dan juga ada ukiran-ukiran seperti itu. Ini bisa dibilang koleksi dari presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto pada saat itu ya. Dan tadi dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa sebenarnya presiden yang menjabat gitu ya bisa juga membawa koleksi pribadi seperti itu dan juga bisa ditinggalkan, terserah. Benar sekali. Dan tadi kalau misalnya kita lihat di istana, di dalam Istana Merdeka itu banyak sekali koleksi-koleksi dari Indonesia di istana tersebut. Ada koleksi lukisan gitu ya. Tadi di antara ruang Jepara dan juga ruang Raden Saleh ada lukisan Imam Bonjol, ada lukisan Pangeran Diponegoro, ada lukisan juga dari Patih Gajah Mada, dan juga ada lukisan dari Jenderal Sudirman seperti itu. Dan juga pada saat tadi kita mau memasuki lorong antara ruang Jepara dan juga ruang Raden Saleh itu ada dua patung dada founding father kita, yaitu Soekarno dan Hatta. Betul sekali. Dan juga ada beberapa koleksi lainnya seperti Gucci atau vas, itu ada yang dari Cina dan juga ada yang dari Jepang. Betul, dan semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini kita kejar dulu sama juga. Ya, saat ini Jokowi dan juga Susilo Bambang Yudhoyono masih berada di ruang Jepara. Cita, kalau misalnya kita bicara soal pas pampres gitu ya. Tadi kita lihat pada pagi hari pukul 8.30 Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan Istana Merdeka menuju gedung DPR MPR itu menggunakan kendaraan Indonesia 1 gitu, dan kembalinya lagi tadi tidak menggunakan kendaraan Indonesia 1. Mungkin kamu bisa ada cerita mengenai hal ini. Tapi sebelum kita bercerita tentang kendaraan Indonesia 1, ini sudah ada kendaraan Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga sudah tampak ini berbaris rapi dan siap-siap akan meninggalkan komplek Istana Kepresidenan, terutama di Istana Merdeka seperti itu, dan dapat dilihat memang dikerumuni oleh awak media di sana untuk mengabadikan seperti biasa untuk mendapatkan momen dan juga pengabadian foto-foto yang oke. Dan mungkin juga sekaligus mungkin mendapatkan bocoran ini Bapak siapa, Bapak nanti kabinetnya sudah bisa dibocorkan. Karena sampai saat ini belum dibocorkan juga seperti itu. Baik, ini dia mobil mulai bergerak dan Wakil Presiden Yusuf Kala meninggalkan kompleks Istana Merdeka. Betul. Dan ini dia diiringi oleh Pas Pampres juga, betul. Pas Pampres. Dan memang agak kesulitan ini karena terus diikuti oleh masyarakat. Iya, dengan ini kita lihat dengan mobil platnya itu Indonesia 2, menunjukkan bahwa memang ini mobil untuk wakil presiden. Betul sekali. Di mana JK menjadi wakil presiden untuk kedua kalinya, dan tahun ini adalah tahun 2014 sampai tahun 2019 ke depannya. Betul, ini dia. Dan memang plat nomor seperti Indonesia 1 maupun Indonesia 2 ini adalah plat nomor khusus yang
dan tidak digunakan untuk berbagai hal yang biasa ya, tapi acara-acara ini seperti saat ini dan juga 17 Agustus. Betul sekali. Susilo Bambang Yudhoyono beserta Presiden Joko Widodo ini sedang siap-siap untuk menuju ruang resepsi, yaitu di mana Susilo Bambang Yudhoyono nantinya akan memperkenalkan staf dari Istana Merdeka. Tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya, Cita, tadi pagi bahwa Istana Merdeka ini memang setiap harinya dibersihkan dan mereka juga bekerja sama dengan beberapa PT untuk membersihkan Istana Merdeka. Betul. Ini seperti itu. Ini dia. Iya, ini dia kedua pemimpin negara kita, yang satunya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ke-7 dan juga satu lagi adalah Presiden betul Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Haji Ani Bambang Yudhoyono, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di ruang resepsi Istana Merdeka Jakarta dalam rangka acara penyambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Acara segera kita mulai. Marilah kita ikuti bersama sambutan Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dilanjutkan dengan perkenalan pejabat di lingkungan lembaga kepresidenan dan pejabat TNI dan Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari yang istimewa dan bersejarah ini kita bersama-sama berada di Istana Negara, ulangi, di Istana Merdeka untuk menyambut dan mengucapkan selamat datang Bapak Presiden beserta Ibu ke jajaran Lembaga Kepresidenan setelah beliau tadi mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekaligus hari ini juga saya akan mohon diri pamit meninggalkan tempat dan kantor yang saya gunakan beserta pemerintahan yang saya pimpin selama ini. Bapak Presiden, kami semua mengucapkan selamat. Kami semua mendoakan agar Bapak berhasil di dalam mengemban tugas negara dan bangsa 5 tahun mendatang. Dan kemudian kepada jajaran Lembaga Kepresidenan, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, berikanlah dukungan, bantuan, dan pelayanan terbaik kepada Bapak Presiden kita dan Ibu Negara, sebagaimana yang telah diberikan kepada saya dan Ibu Ani. Dan yang penting adalah pemimpin itu datang dan pergi, tapi percayalah, semua pasti ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan pemimpin siapapun tidak mungkin bisa mengemban tugas seorang diri, memerlukan bantuan, dukungan, dan pelayanan, terutama dari lembaga kepresidenan, dan bantuan serta pelayanan, saya ulangi, bantuan dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang ingin saya sampaikan.
Saya mohon maaf kepada jajaran lembaga kepresidenan, anggota kabinet apabila ada kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan kami beserta Ibu Ani selama ini. Selamat bertugas Bapak Presiden, semoga Bapak dan Ibu Negara senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Bambang Yudhoyono. Hadirin yang saya hormati, kemarin saya sudah dihantarkan, ditunjukkan oleh Pak SBY dari ruang ke ruang di istana ini, dari ruang tamu sampai ruang tidur, sampai ruang kerja, sampai ruang meeting, kemudian berkeliling di kebun, yang kebetulan kemarin juga banyak burungnya, mereka berkicau semuanya. Saya atas nama pribadi, atas nama seluruh rakyat Indonesia, pada saat ini sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh pengabdian Bapak beserta Ibu dan Pak Budiono beserta Ibu beserta seluruh kabinet yang ada, dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan selanjutnya kami mengucapkan, meskipun juga nantinya akan masih sering bertemu, selamat kepada Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan barokah, kesehatan, dan umur panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara penyambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Haja Iriani Joko Widodo didampingi Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono berkenan menuju ruang Jepara. Dan kepada para undangan kami silakan untuk menuju halaman depan Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa lihat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo beserta Susilo Bambang Yudhoyono kembali memasuki ruangan Jepara, di mana tadi sempat memasuki ruang resepsi. Itu adalah penyambutan dari Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Presiden Jokowi untuk masuk ke Istana Merdeka. Dan dari Jokowi sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono atas sambutan yang diberikan begitu meriah di Istana Merdeka ini. Seperti itu, Cita. Luar biasa. Nah, ini kalau ya, dan ini pemandangan dari luar Istana Merdeka. Para tamu undangan ini saat ini sedang menutupi ini ya pintu masuk seperti itu.
itu foto-foto di sana, kemudian juga ada yang memang saling silaturahmi. Betul sekali. Menjadi ajang silaturahmi juga ini antara menteri-menteri atau tamu-tamu di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Jilid 1 sampai dengan kantor transisi Jokowi JK. Betul sekali, dan ini juga menjadikan dijadikan momen bagi warga yang memang tidak bisa sering-sering masuk ke Istana Merdeka, bahkan ke area kompleks seperti ini. Makanya mereka mengabadikan foto-foto mereka dengan backgroundnya adalah Istana Merdeka. Betul. Seperti itu. Nah, ini dia adalah pemandangan di luar pagar Istana Merdeka. Ini pas di depan Istana Merdeka. Tadi kita juga sempat lihat ada sedikit orasi dari yang namanya Save Jokowi Pro Jokowi yang mengajak atau meminta Presiden betul, dan meminta Presiden Joko Widodo untuk pidato di atas truk itu. Aduh, nanti kita lihat nih bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari sini luar biasa antusiasmenya, padat sekali di luar. Ini saya ngebayangin bagaimana ramainya nanti acara di Monas ya, yaitu acara konser Salam 3 Jari. Betul. Nah ini kalau kita lihat juga, ini bahkan tamu ada yang di dalam, ini masih di ruang resepsi ya, Aris. Tamu-tamunya juga menggunakan kesempatan ini untuk berfoto dan juga bersilaturahmi juga gitu dengan rekan dan juga kerabat. Saat ini posisi Presiden Joko Widodo dan juga Susilo Bambang Yudhoyono dan ditemani oleh para istri masih berada di ruang Jepara. Ya, ini bisa kita lihat situasi di luar Istana Merdeka masih padat, masih ramai sekali gitu ya. Ini bukan hanya ribuan sepertinya, ini ratusan ribu orang berkumpul di depan Istana Merdeka. Betul. Gitu ya. Dan dari sini kalau kita lihat ternyata massa yang berkumpul di depan Istana Merdeka bukan hanya dari Jakarta saja, tapi juga tadi kami dapat informasi ada yang dari Papua juga datang untuk menyampaikan aspirasi dan untuk merayakan yang namanya pesta rakyat. Jauh-jauh dari Papua. Betul, ya. jauh-jauh dari Papua. Ini dia kita masih melihat betapa ramainya. Ya, bisa disaksikan pemandangan di luar Istana Merdeka, Rahma, ini luar biasa meriah sekali. Dan ini ternyata tidak hanya warga Jakarta saja loh yang berkunjung menghadiri acara pelantikan Jokowi ini, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Dan mereka semua membawa atributnya ya, mengaktualisasikan diri masing-masing kebudayaannya supaya presiden yang baru itu tahu kalau kami jauh-jauh datang dari segala penjuru itu demi menemui Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala yang tadi sempat berparade begitu
begitu Sakti ya. Dan ini tadi banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita saksikan selama proses lepas sambut begitu ya. Antara Presiden ke-6 Bapak SBY dan juga Presiden baru kita Bapak Jokowi. Ya, dan ini terlihat Rahma, SBY dan Jokowi sudah meninggalkan ruang Jepara. Ruang Jepara menarik ya, ternyata ruang Jepara gitu begitu banyak dihiasi oleh ukiran-ukiran khas Jepara, dan konon kabarnya ini merupakan salah satu koleksi dari mendiang Ibu Tien. Mendiang Ibu Tien. Karena beliau sangat suka sekali ukiran-ukiran khas Jepara begitu Sakti. Nah, tadi juga seperti bisa kita lihat selama proses pertemuan, acara sambutan begitu ya. Mungkin karena Bapak Joko Widodo ini tidak berlatar belakang dari militer sama sekali. Di situ terlihat ada sedikit canggung begitu agak ya. Canggung, sempat hampir lupa memberi hormat pada pasukan ya. Iya, namun diingatkan oleh SBY begitu. Betul, tapi memang itu berlangsung sejak kemarin, terutama waktu kemarin bertemu dengan Prabowo. Betul. Prabowo juga sempat memberi hormat kepada Jokowi, kemudian Bapak Jokowi juga bingung harus bereaksi seperti apa, akhirnya Jokowi memilih untuk membungkuk begitu Sakti ya. Tapi itulah memang presiden kita yang baru ini begitu terbiasa dengan suasana yang non formal mungkin ya Sakti ya. Betul, dan yang menarik juga nih Rahma, dari ribuan orang yang memadati wilayah sekitar dari Istana Merdeka. Ini kabarnya informasi ada 700 warga yang akan diundang untuk bertemu langsung, bertatap muka langsung, betapa beruntungnya berbincang-bincang dengan Jokowi. Betul. Ratusan ribu orang sepertinya berebut masuk untuk ikut masuk bersama Joko Widodo dan Yusuf Kala masuk ke Istana Merdeka. Ada 700 orang yang beruntung. Dan informasinya ini adalah 700 orang ini benar-benar diprioritaskan adalah benar-benar wong cilik begitu. Jadi tapi harus lolos protokoler juga Sakti setelah melalui sejumlah seleksi yang ketat tentunya ya. Harus dengan berbusana rapi begitu, kemudian juga harus dengan tidak membawa perangkat-perangkat yang memang membahayakan begitu ya. Ya, dan mungkin kita akan kembali lagi bergabung dengan Aris dan Cita di Istana Negara. Susilo Bambang Yudhoyono dengan iringan lagu Pantang Mundur. Ini adalah ciptaan Titi Puspa yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari SMA. Dan ini adalah detik-detik di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi warga negara, bukan lagi sebagai pemimpin negara Indonesia dan menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Presiden Joko Widodo. Tapi yang saya suka dari lagu Terus Maju Pantang Mundur, walaupun ini kulepas di kawan seperti itu ya liriknya, tapi terus maju pantang mundur, bahwa ini untuk pesan buat pemerintahan Jokowi ya. Pak, terus maju pantang mundur, tahan godaan apapun itu ya. Korupsi tidak pastinya, harus bersih dan harus untuk rakyat. Itu dia, dan memang kalau kita lihat juga masyarakat saat ini sangat dekat dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono dan juga dengan Presiden Joko Widodo. Bisa kita lihat di sini selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Betul, ini tentunya ada rekam jejak yang juga positif yang harus kita ingat selalu, Aris ya. Betul sekali, memang ada beberapa catatan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan ini merupakan catatan positif. Ia menyatakan bahwa Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada periode tahun 2009-2013, di mana secara rata-rata ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9% dan juga kita sudah tidak punya utang lagi dari IMF seperti itu. Sekali Aris, dan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6, bahwa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Betul? Di Asia Tenggara sempat waktu itu mencapai 6,2%. Nah, saat ini tantangannya bagi pemerintahan baru, Jokowi, Presiden baru adalah bagaimana kembali menaikkan ekonomi yang saat ini sedang dalam tren menurun seperti itu, Aris. Dan juga kalau kita ingat selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia pernah menjadi host atau menjadi tuan rumah beberapa konferensi tingkat tinggi, tingkat internasional, seperti pada tahun 2011 ada ASEAN Summit, 2011 waktu itu dilaksanakan ya? Di Bali, dan juga di tahun 2013 ada APEC, 2013 juga dilaksanakan di Bali, dan 2 bulan setelahnya di Desember 2013 itu ada WTO, pertemuan WTO itu adalah Direktur Jenderal dari WTO dan juga semua menteri-menteri perdagangan hadir di sana. Indonesia. Jadi walaupun bagaimana ini kita mengucapkan
banyak terima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memimpin Indonesia selama 2 periode, yaitu 10 tahun. Dan di sini juga kita lihat bahwa mereka sedang bersalam-salaman ya. Ini Susilo Bambang Yudhoyono sudah siap untuk dilepaskan sebagai warga Indonesia, tidak lagi sebagai presiden gitu ya. Tapi kalau kita melihat catatan SBY tadi, sekarang kita melihat catatan dari Jokowi sendiri. Banyak sekali prestasi yang memang sudah ia buat gitu ya. Salah satunya adalah Kartu Jakarta Sehat dan juga tentang penggalakan MICE, yaitu meetings, incentives, conferences dan juga exhibition, di mana ada pendekatan terhadap para penanam modal yang Jokowi lakukan, dan ini untuk membuat conventions, untuk membuat hotel-hotel dan juga properti di Solo. Betul. Gitu ya. Acara seperti MICE ini kan digalakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan terbukti dengan adanya MICE ini pariwisata Indonesia dan juga pendapatan di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif itu sangat meningkat. Betul sekali, sangat besar sekali, dan kami harapkan juga seperti itu untuk kedepannya, bahwa sektor pariwisata Indonesia akan lebih maju lagi, bukan hanya Solo, bukan hanya Bali, bukan hanya Lombok, tapi seluruh daerah di Indonesia, dan juga nanti ada perekonomian merata. Dan ini sekarang kita kembali ke Istana Merdeka. Betul sekali, dan ini memang masih ada iring-iringan pelepasan Susilo Bambang Yudhoyono. Memang kalau kita berada di sini, dan apalagi kalau kita berada dekat dengan barisan tersebut, suasananya sangat haru. Bagaimana selama 10 tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di sini, di lingkungan Istana Negara, di lingkungan Istana Kepresidenan ini. Betul dan sekarang sekali. harus berpisah seperti itu dan menjadi warga negara, tapi bukan berarti tidak bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Tentunya tetap bisa memberikan kontribusi yang baik. Iya, seperti lagu Berpisah Untuk Kembali gitu ya. Jadi berpisah sementara sebagai presiden, menjadi warga Indonesia, tapi tentunya kita mengharapkan adanya prestasi-prestasi tersendiri dari Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kalau sempat saya melihat waktu itu ada liputan di SBY, ada yang menanyakan bahwa bagaimana nih Pak kalau misalnya nanti setelah mencopot jabatannya sebagai presiden, wah saya mau pensiun saja, saya mau bercocok tanam, seperti itu katanya dengan sang istri. Tapi ini dia masih kita lihat terus ada iring-iringan untuk Presiden Joko Widodo di sini ikut melepas Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ibu Ani Yudhoyono yang akan keluar dari kompleks Istana Merdeka sebagai warga negara dia. Dan kalau dari samping sini melihat tamuan juga sudah mulai pulih dari kabinet di 1 2 diri dari Istana Merdeka sudah mulai beranjak kembali. Ya, tapi jangan lupa juga bahwa acara ini masih berlanjut, yaitu ada syukuran rakyat yang nanti akan berlangsung yang sebenarnya sudah berlangsung ini di Monas, yaitu acara konser Salam 3 Jari yang ini juga masih kita melihat kerumunan orang di halaman Istana Negara. Ya, ini dia yang akan kita lihat juga sebentar lagi, tampak dari atas bagaimana masyarakat antusias untuk melepas. Nah, ini dia luar biasa, ini begitu besar padat juga ya. Padat masyarakat mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono untuk meninggalkan Istana Merdeka. Memang pasti banyak kenangan indah berada di sini. Betul. Dan sekarang ia rela memberikan kepada pasangan barunya, yaitu Joko Widodo beserta istri. Betul. Dan dentuman suara dari marching band sendiri ini masih berkumandang, masih terus menghebohkan suasana di depan istana pastinya. Iya. Ini mengantar juga, ini sebagai iring-iringan pelupaan dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6 menuju yang sekarang, yang ke-7, lebih sejahtera, lebih baik, menuju Indonesia yang betul ya. Ini sudah meninggalkan kompleks Istana Merdeka, saat ini sudah berada di luar. Dan kalau kita bisa lihat itu, Anda bisa melihat ada mobil-mobil yang sudah ada, kendaraan-kendaraan yang sudah rapi berbaris. Dan kalau misalnya tadi Susilo Bambang Yudhoyono sempat berangkat dari sini menggunakan plat nomor Indonesia 1, kali ini sudah menggunakan mobil pribadi, seperti itu Haris. Betul sekali, karena memang untuk plat Indonesia 1 khusus untuk Presiden Indonesia, dan juga yang plat Indonesia 2 itu khusus untuk wakil Presiden Indonesia yang tadi kita lihat ya, dikendari oleh Yusuf Kala beserta istri. Ini dia. Halo. Ya, dari yang kita tahu juga bahwa menjabat sebagai presiden itu dikawal oleh Pas Pampers,
grup A, di mana sekarang Susilo Bambang Yudhoyono dikawal oleh Pas Pampres di grup D karena sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden ya. Itu ada protokol sendiri ya. Betul. Dan Pas Pampres yang grup A ini kayaknya akan pindah ke presiden terpilih Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Iya, dan untuk grup D, Pas Pampres grup D ini baru dibentuk untuk presiden pada periode sebelumnya ya. Baik, baik. Jadi memang tadinya Pas Pampres grup D yang saat ini sedang menemani Susilo Bambang Yudhoyono sedang mengantarkan seperti itu ya Aris. Betul. Dulunya adalah Pas Pampres grup A yang artinya mengawal presiden pada masa periode 2009 namanya diganti akhirnya ya. Sampai 2014 akhirnya namanya diganti. Oke. Kalau kita berbicara soal Pas Pampres juga memang karena kebutuhannya berbeda-beda ya. Pastinya. Dengan Presiden Joko Widodo saat ini saja kan yang suka belusukan, kemudian yang lebih suka berinteraksi dengan masyarakat. Pengawalannya juga harus ekstra ya. Dan juga ada titipan dari Presiden Joko Widodo bahwa jangan sampai adanya Pas Pampres membuat jadi ada gap antara rakyat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini suatu hal yang juga patut dicontoh ya bahwa belusukan tradisinya itu untuk memantau kegiatan yang ada di masyarakat. Jangan sampai itu juga akhirnya menjadi seperti gap yang kamu bilang, akhirnya masyarakat sendiri tidak nyaman ya. Betul. Ini dia kita masih melihat iring-iringan untuk melepas Susilo Bambang Yudhoyono, melambaikan tangan. Ya, tadi mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya Pak Jokowi ini memasuki kembali Tanah Merdeka. Ya, ini dia bisa kita lihat Cita, Pak Jokowi sudah berada di dalam Istana Merdeka, tepatnya di ruang presidensial. Dan Istana Merdeka ini sekarang resmi ya menjadi seperti bukan rumah dalam arti dia akan stay di sini karena belum ada kepastian, tapi artinya sudah menjadi seperti rumah sendiri karena ini adalah kompleks. Memang khusus untuk presiden. Betul, ya? Khusus untuk presiden di sini. Iya, walaupun tadi kita sempat mendengarkan bahwa Jokowi akan tinggal malam ini di Wisma Negara. Nah ini juga kita lihat masih dalam haru biru proses pelepasan Susilo Bambang Yudhoyono. Walau bagaimanapun menjabat selama 2 periode itu adalah waktu yang lama, meninggalkan jejak yang banyak sekali pada masyarakat Indonesia. Betul sekali, apalagi prestasi yang ia telah capai. Dan ini juga relasi Indonesia dengan negara-negara lain itu juga menjadi sangat baik sekali di masa kepemimpinannya. Betul, dan banyak sekali kunjungan internasional kenegaraan. Bapak, musik merah putih. Yang keras Pak, yang keras. Hidup rakyat, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Jangan diskor tadi goyang. Hidup Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi! Hidup Pak Jokowi! Goyang, ayo! Angkat tangan semua, angkat tangan! Dia net 12. Lama ya.
Yudhoyono sendiri, dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Istana Merdeka dan juga Jalan Merdeka ya pastinya. Dan untuk Jokowi sendiri sudah berada di dalam Istana Merdeka dan akan melakukan istirahat sebentar. Dan yang pastinya nanti akan ada agenda-agenda berikutnya. Betul, karena memang agenda sampai hari ini, sampai malam ya, seperti itu Aris, ada pesta rakyat yang akan dilanjutkan di Monas. Ini kalau kita lihat rombongan dari yang melepas Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai bergerak. Betul. Dan masih banyak di sana masih diramaikan oleh masyarakat yang masih ingin melihat gitu untuk terakhir kali Susilo Bambang Yudhoyono berada di wilayah atau di daerah dekat istana kepresidenan seperti itu. Benar sekali Cita, tapi kalau misalnya pemirsa di rumah ini bisa mendengar bahwa sudah ada alunan musik di belakang kami, ya tentunya di Monas ya. Ini adalah grup band Coklat sedang mengundang lagu favorit ya, bukan lagu favorit, lagu apa namanya, hits. Lagu Bendera ya. Bendera, betul sekali. Pintu gerbang Istana Merdeka, Aris, karena masih ada beberapa yang menyatakan ingin menyampaikan aspirasi seperti itu pada Presiden Jokowi. Betul sekali. Itu dia, inilah rangkaian dari upacara penyambutan kemiliteran Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Dan juga pelepasan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Iya. Dan kita kembali ke studio dengan Sakti dan Rahma. Ya, terima kasih Aris Sanjay dan Masyita Baziati sudah melaporkan dari Istana Merdeka. Ya, dan selamat bergabung juga untuk dengan ribuan warga lainnya dalam pesta rakyat nanti yang akan digelar di Monas dan seputaran Bundaran HI ya. Langsung kayaknya mereka ke sana. Ya, dan tak lupa kami ucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru Joko Widodo dan Yusuf Kala. Setelah ini akan hadir program spesial 1 dekade Presiden SBY. Saya Rahma Hayuningdia. Dan saya Sakti Alfata. Sampai jumpa.